Ini adalah lingkaran rumput yang tak berujung. Ercui dan kakak terkurung 7 hari 7 malam. Juga tidak bisa berjalan keluar. Jelas-jelas mendengar suaranya dekat. Tapi kenapa selalu tidak bisa ketemu? Kedua orang memutuskan untuk melompat dari posisi mereka. Mereka hitung sampai 3. Ternyata mereka berdua dekat hingga mudah dijangkau. Mereka memutuskan untuk lompat sekali lagi. Ya Tuhan! Masih tempat yang sama, tapi kedua jarak mereka semakin jauh belasan meter. Ercui yang kaget pun terduduk di tanah, lalu memperlihatkan ekspresi yang sakit. Xiao Shuai asalan berlari, lalu terjatuh ke lumpur hitam. Lumpur yang masuk ke mulutnya, membuat Xiao Shuai tidak berhenti batuk. Tiba-tiba, dia menyadari hal yang aneh, yaitu seekor bangkai anjing. Seekor anjing dengan indera penciuman yang tajam saja. Tidak bisa keluar dari sini. Kelihatannya mereka berdua sudah tidak tertolong. Lalu kenapa mereka bisa berada di tempat ini? Beberapa hari lalu, Xiao Shuai menyetir sambil makan burger. Bau itu membuat Ercui yang hamil mual. Dia lalu menghentikan mobilnya. Ercui yang baru membuka pintu mobil pun langsung muntah. Di saat selesai muntah dan ingin berangkat, dari rumput itu muncul suara anak kecil. Mereka memarkirkan mobil di seberang gereja, lalu masuk ke dalam rumput. Dan tidak tahu, sekali masuk ke sini, tidak akan bisa keluar. Setelah kedua orang itu masuk, tidak lama kemudian mereka berpisah. Hingga matahari terbenam, Xiao Shui sambil duduk dan berpikir. Tiba-tiba ada suara, yaitu anak laki-laki yang meminta tolong. Tangannya membawa bangkai ayam, berlutut di tanah dan menggali lubang dengan tangannya. Mengubur ayam sambil berkata, hanya bangkai yang posisinya tidak bisa berubah. Xiao Shuai bertanya ini sebenarnya ada apa? Anak kecil menjawab, aku dan orang tuaku mendengar ada pria yang berteriak tolong. Jadinya masuk ke sini, dan tidak tahu dirinya sudah terkurung berapa lama. Lalu anak itu membawanya ke depan batu raksasa, dan mengatakan, batu itu bisa memberitahumu seluruh hal. Xiao Shuai perlahan-lahan mengulurkan tangan kirinya ke batu yang aneh. Tiba-tiba ada suara yang menghentikannya. Ternyata adalah Ercui. Ercui bertemu dengan ayah si anak kecil. Dan pria itu berkata, jika kau ingin keluar, berjalanlah denganku. Meski Ercui tidak sepenuhnya percaya, tapi di situasi seperti ini, dia hanya bisa memilih untuk mempercayainya. Ercui mengikutinya berjalan. Tiba-tiba, dia menginjak suatu barang. Di tanah ada tas dan beberapa botol cairan. Dan sehelai rambut pirang dengan darah. Ya ampun, ini bukannya barangnya sendiri, dan hal yang mengganggunya ini membuat dia kehilangan pria itu. Adegan berubah, pacar Ercui sedang mencarinya kemana-mana. Saat melewati gereja, dia melihat mobilnya Ercui. Dia menghampiri mobil depan. Mobil kelihatannya sudah berhenti dalam waktu yang lama. Plat mobilnya sudah dipenuhi debu. Dan melihat di jalan ada bukunya Ercui. Kemudian dia pun masuk ke dalam rumput untuk mencari mereka. Pria ini demi mencari pacarnya masuk ke dalam. Kelihatan dia mempunyai pengalaman di alam liar. Di perjalanan, dia bisa menandai rumput sebagai tanda, agar tidak tersesat di dalam rumput yang tingginya 2 meter. Dan berjalan mengikuti matahari. Tapi dia tidak tahu, rumput di sini sudah lama melekat pada kehidupan. Sendiri juga bisa melepas ikatan. Yang lebih aneh adalah, matahari di atas kepalanya berganti arah. Ganti adegan lagi. Waktu sudah malam. Dazuang baring di tanah sambil melihat Ercui. Tiba-tiba, seorang anak kecil muncul. Dazuang kaget. Bertanya dia siapa. Anak kecil ini menyuruhnya jangan berbicara dulu. Biarkan dia mendengar jelas suara dahulu. Angin menggerakkan rumput. Tidak berhenti mengeluarkan suara manusia. Kemudian anak kecil itu menanyainya. Kau sudah tidak mengenalku. Lalu dia menyebut nama Dazuang. Bahkan juga tahu dia sedang mencari pacarnya Ercui. Dazuang pun kaget. Dia meminta anak kecil untuk membantunya menemukan Ercui. Tapi terakhir Dazuang menemukan mayat Ercui. Di hari kedua, Dazuang yang sedih mulai mencari jalan keluar. Dan di saat itu, dia mendengar seorang berkata, mulai berteriak untuk minta tolong. Ya Tuhan! Ternyata suara berasal dari sekeluarga anak kecil ini. Mobil Ercui pun hilang. Sangat jelas, ini adalah lingkaran tanpa akhir.
Anak kecil mengikuti anjingnya masuk ke dalam rumput. Kemudian orang tuanya pun ikut masuk. Ayah yang terpisah dari keluarga datang ke sebuah batu raksasa. Keesokannya, anak kecil tidak berhentinya berteriak minta tolong. Dan suara itu kebetulan didengar oleh Ercui. Tapi kali ini, Ercui mendengar suara Da Zuang. Keduanya terkejut, bertanya kenapa Da Zuang bisa muncul di sini. Di saat itu anak kecil berteriak, anjingnya sendiri sudah mati. Da Zuang mempunyai ide. Dia teringat rumput tidak bisa memindahkan mayat. Kemudian dia menyuruh anak kecil berdiri di depan mayat dan terus berteriak. Mereka berjalan mengikuti arah suara. Akhirnya mereka pun bertemu. Da Zuang kepikiran ide lain. Dia menggendong anak kecil dan menyuruhnya mencari jalan keluar. Anak kecil melihat gereja dari jauh. Mereka mulai berjalan ke arah gereja. Di bawah arahan anak kecil, mereka mendekati gereja. Dan di saat itu, HP Ercui tiba-tiba berbunyi. Dan di dalam telepon itu ternyata suaranya sendiri. Mereka yang mendengar pun bingung. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan di saat itu, sepasang bola mata besar sedang memperhatikan mereka. Di perjalanan, Ercui karena hamil badannya lemah. Di bawah matahari yang teriak dia pun pingsan. Tiba-tiba, ayah dari anak kecil muncul. Dan menolong Ercui siuman. Lalu berkata, bisa membawa mereka keluar dari sini. Terus berjalan hingga malam. Dia membawa mereka ke depan batu raksasa. Lalu tidak berhentinya memuji batu itu. Ercui berkata, kami kesini bukan untuk melihat-lihat. Kau bilang bisa membawa kami keluar. Pria berkata, kalian hanya perlu meletakkan tangan di atas batu ini. Lalu bisa keluar. Xiao Shuai mengulurkan tangannya sekali lagi. Saat itu, seorang wanita muncul. Dia adalah ibu anak kecil. Dia dengan panik berkata, pria di depan kita ini sudah dikendalikan. Bukanlah suamiku. Melihat hal-hal gagal, pandangan pria itu tiba-tiba berubah. Rerumputan di sekitar mulai diam. Keadaan menjadi aneh. Dia mulai menyuruh semua orang untuk meletakkan tangan ke batu. Ibu anak kecil ingin kabur. Pria itu tanpa basa-basi langsung membunuhnya. Di bawah arahan anak kecil, mereka bersembunyi di gudang. Da Zuang dan Xiao Shuai naik ke atap. Di sini, mereka menyadari rahasia rumput. Anjing masuk ke dalam rumput, terus berlari hingga keluar ke jalan. Dan di saat itu, Da Zuang hampir saja terjatuh ke bawah. Karena Xiao Shuai juga ada suatu perasaan ke adiknya. Dia sengaja melepaskan tangannya. Da Zuang pun terjatuh ke bawah. Di saat Xiao Shuai membawa adiknya keluar, pria itu tiba-tiba mengejar mereka. Dan langsung menerjang Xiao Shuai ke tanah. Di sekitar tempat ini, mayat Xiao Shuai sudah banyak. Kelihatannya Xiao Shuai sudah berkali-kali masuk ke dalam sini. Dan di sisi lain, Da Zuang yang kesakitan siuman, menunggu dia masuk ke rumput menemui Ercui. Ercui sudah meninggal. Anak kecil berkata, hal seperti ini tidak akan berhenti. Akan terus terjadi. Da Zuang yang pintar terpikirkan ide lain. Dia mengulurkan tangan dan memegang batu itu. Detak jantungnya berdetak kencang. Di saat yang sama mengetahui jalan keluar. Sebelum Da Zuang kehilangan kesadarannya, dia memberikan kalung Ercui ke tangan anak kecil. Lalu mengantar keluar anak kecil. Membiarkan anak kecil ini memecahkan misteri rumput. Setelah anak kecil keluar dari gereja, sebuah mobil sedang berhenti di sebelah rumput. Di saat Ercui bersiap untuk masuk ke dalam, anak kecil menghalanginya. Tapi mereka tidak mempercayai perkataan anak kecil. Setelah anak kecil mengeluarkan kalungnya, dan berkata itu pemberian Da Zuang, Ercui baru memutuskan untuk tidak masuk ke dalam. Sedangkan Da Zuang selamanya tertinggal di dalam rumput. Banyak orang mengatakan ini adalah film horor kualitas rendah. Menurut kalian bagaimana? Tinggalkan di kolom komentar. Ikuti Kiki masuk ke dunia perfilman.